Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Richard Afandi, dosen psikologi kebidanan Prima Husada Akbid Prima Husada Bogor. Hari ini saya akan membahas di pertemuan pertama ini tentang pengantar psikologi. Jadi dari mulai apa itu psikologi dan aliran-aliran di dalam psikologi seperti apa. Oke, karena ini pertemuan pertama, mungkin teman-teman dari kebidanan gitu ya, atau dari yang melihat video ini gitu, mungkin masih belum kenal siapa saya, maka dari itu ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Tak kenal maka kenalan gitu ya. Walaupun kalau kata orang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Walaupun udah lama kenal, tetap aja sampai sekarang nggak sayang-sayangan gitu ya. Oke, minimal kita kenal dulu. Setelah kenal ya terserah, monggo mau ta'aruf boleh, mau kenalan aja boleh ya. Oke, ini nama saya Richard Dedi Syahbudin Afandi. Saya sebenarnya seorang perawat gitu ya di Rumah Sakit Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor, Rumah Sakit Jiwa. Sampai saat ini masih sebagai ASN di sana, pegawai negeri ya. Jadi keseharian saya di ruang perawatan yang sehari-hari bertemu dengan pasien dengan gangguan jiwa gitu ya. Jadi kalau ngomongin soal psikologi manusia, saya biasa bertemu dengan orang-orang yang dari mulai normal sampai yang abnormal gitu ya. Yang biasa sampai yang luar biasa gitu. Nah, saya pun melanjutkan studi saya di psikologi Universitas Azhara gitu ya. Jadi untuk S1-nya saya ngambil psikologi dan lanjut pendidikan magisternya pendidikan di Stikes Arahmania gitu ya. Stikip Arahmania. Nah, ini sedikit profil saya gitu ya. Saya juga seorang hipnoterapis juga, jadi punya klinik juga di Borces Bogor Center School. Jadi kliniknya di bawah sekolah Bogor Center School. Nama kliniknya adalah klinik Boas Medika Kota Bogor gitu ya. Di situ ada klinik umum, ada juga khusus konsultasi untuk hipnoterapi seperti itu. Nah, buat teman-teman rekan-rekan yang ada di sini yang menonton video ini di YouTube, jangan lupa untuk di-subscribe karena akan banyak sekali video-video update untuk materi psikologi ini yang akan dibahas di channel ini. Jadi subscribe ya, dan juga kalau misalkan teman-teman mau mengenal saya lebih lanjut atau ingin konsultasi, boleh juga di-follow untuk Richard Afandi di Facebook dan di Instagram. Oke. Nah, ini tempat kerja saya, jadi sekilas aja. Ini Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor, rumah sakit tertua di Indonesia. Jika Bapak, Ibu, atau rekan-rekan datang ke sini mau main, silahkan ya. Main ya, bukan berobat gitu ya. Oke. Saya juga seorang hipnoterapis dan alhamdulillah saat ini menjadi salah satu trainer, master trainer untuk ASEAN Hypnotherapist Association. Jadi alumni kami tersebar baik di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Seperti itu. Bagi Bapak, Ibu, atau rekan-rekan yang ingin belajar hipnoterapi, boleh nanti berhubungan dengan saya. Oke. Nah, ini guru saya gitu ya, bukan yang tengkorak ya, tapi yang atasnya gitu ya. Master Romi Rafael, salah satu panutan saya dalam belajar hipnoterapi gitu ya. Jadi ternyata, apalagi kalau ngomongin kebidanan gitu ya, ternyata bidan itu punya daya pengaruh yang kuat. Tugas medis itu punya daya pengaruh yang kuat gitu ya. Apa yang Anda sugestikan, apa yang Anda berikan berikan kata-kata kepada ibu hamil, itu akan masuk ke dalam pikirannya. Dan itu akan menjadi sesuatu yang nyata. Kalau Anda bilang, nanti lahirannya sakit, ya ada malah tambah sakit nanti pas lahiran. Tapi kalau Anda bilang, tenang aja, saya udah biasa menangani lahiran, ibu relax aja, ikuti panduan saya, ikuti arahan saya. Pasien pun akan mengikuti. Gitu. Jadi tergantung juga katanya positif atau negatif. Dan itu dipelajari di dalam hipnoterapi dan hipnobirthing. Nah, di dalam rangkaian pembelajaran ini nanti juga akan saya banyak selip-selipkan banyak ilmu-ilmu tentang ini gitu. Jadi ini sangat penting sekali buat rekan-rekan belajar ilmu tentang pemberdayaan pikiran ini sangat penting karena psikologi sendiri banyak membahas tentang pemberdayaan pikiran ini gitu ya. Jadi bagi rekan-rekan kebidanan saran saya juga belajar ilmu ini. Saya juga seorang European Graphology Analyst atau interpreter gitu ya. Dan juga doodle art terapis, jadi saya bisa menganalisa karakter lewat gambar dan lewat tulisan. Gitu ya. Jadi ini saya pelajari langsung dari Dr. Dono Maswarudono, PhD,
seorang grafolog dari Eropa gitu ya. Jadi yang ada di Indonesia gitu, saya belajar langsung kepada beliau dan alhamdulillah sudah mencapai tahap ini gitu ya. Jadi buat rekan-rekan mahasiswa yang pengen dilihat tuh karakternya seperti apa atau pasangannya gitu ya, nah, bisa kelihatan dari situ. Oke, saya juga pembina dari Yayasan Transformasi Karakter Indonesia yang arahnya membina karakter bangsa ke arah yang lebih positif dan membuat para anak muda milenial itu paham potensinya apa. Jadi saya yakin rekan-rekan di sini punya potensi semuanya. Yang ada di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Bahkan mau jadi bidan berarti daya caring-nya tinggi. Keinginan untuk peduli pada orang lainnya tinggi. Nah, itu harus disadarkan tuh. Bahwa Anda punya potensi itu. Karena kebanyakan orang menganggap dirinya hanya seonggok sampah gitu. Yang nggak bisa apa-apa. Gitu. Padahal Anda adalah mutiara yang berada di dalam lumpur. Mau segimanapun Anda berharga. Gitu. Jadi yakini itu dulu. Oke. Dulu juga saya seorang guru juga di SMK Logos Citama, dan selain di Akbid Prima Husada ini, saya juga seorang dosen juga di Stikes MH Tamrin Jakarta yang mengajarkan komplementer hipnoterapi. Selain itu juga sambilan 10, 11, 12 gitu ya. Kalau di waktu senggang saya juga trainer, kadang-kadang juga sering dipanggil untuk mengisi baik di Indonesia maupun di Singapura dan Malaysia, seperti itu. Nah, ini lembaga saya namanya Rich Innovation. Motonya adalah Inspiring, Charity, and Blessing Other. Oke, itu perkenalan singkat dari saya. Nah, kita akan masuk mulai ke dalam sebuah materi psikologi, gitu ya. Jadi kalau kita membahas psikologi, saya yakin teman-teman udah penasaran nih. Ini mata kuliah psikologi, gitu ya. Pembelajaran pertama tentang psikologi. Apa sih kalau ditanya psikologi itu apa, gitu? Ada yang mungkin menjawab psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang karakter seseorang. Ya, betul. Salah satu bagian dari psikologi adalah karakter. Atau ilmu tentang jiwa. Jiwa ini sebenarnya luas gitu ya. Akan saya bahas di sini gitu. Nah, atau lebih banyak orang yang memahami psikologi itu adalah membahas tentang gangguan kejiwaan gitu. Apakah benar? Ternyata nggak cuma gangguan kejiwaan doang loh yang dibahas di psikologi. Nah, kita akan belajar apa itu psikologi dan kemana sih arahnya pembelajaran psikologi ini, ruang lingkupnya seperti apa, dan aliran-aliran apa yang ada di dalam psikologi. Oke, jadi kita mulai dari pengertian psikologi terlebih dahulu. Psikologi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu psyche, ya tulisannya psyche, gitu ya. Psyche dibacanya, dan logos. Kalau logos mungkin sudah tidak asing, artinya adalah ilmu, gitu ya, atau pengetahuan. Psyche itu apa sih? Psyche itu istilahnya adalah jiwa. Jadi kalau misalkan kita gabung, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Kalau misalkan kita perluas artinya, berarti pengertian psikologis adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan, gitu ya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan ini otomatis dia mencakup banyak hal di dalam jiwa seseorang, dari mulai motivasinya untuk melakukan sesuatu, perilaku apa yang ditunjukkan dari motivasi tersebut, gitu ya. Bagaimana orang berpikir, bagaimana orang merenung, bagaimana orang sampai depresi, bagaimana orang bersemangat, itu semua dipelajari di dalam ilmu kejiwaan ini. Karena jiwa itu mencakup keseluruhan tersebut. Nah, itu tadi pengertian menurut istilah ya. Nah, ini menurut para ahli, psikologi sendiri itu menurut Bruno adalah dibagi menjadi 3 bagian yang prinsipnya saling berhubungan. Yang pertama, psikologi sebagai studi mengenai ruh. Jadi kita ini punya sesuatu yang abstrak yang tidak terlihat, yaitu adalah ruh atau biasa disebut jiwa, gitu ya. Nah, tanpa ruh itu kita tidak akan hidup gitu. Kalaupun hidup hanya cuma seonggok tubuh doang, itu juga tidak dikatakan hidup gitu. Yang kedua, psikologi ini adalah ilmu pengetahuan mengenai kehidupan mental. Bagaimana orang berpikir, bagaimana orang mengkritisi sesuatu. Karena nggak semua orang ketika diberikan informasi, dia akan langsung menerima. Ada proses mental di sana. Dia akan melihat masa lalu gimana. Misalkan disuruh untuk membersihkan lantai misalkan. Dia akan berpikir, ini cuma dimanfaatin doang, ngapain gua mau suruh-suruh gitu kan. Misalkan sama guru gitu ya, guru juga nggak pernah bersih-bersih gitu. Itu kan mengkritisi.
Nah, itu proses mental, kehidupan mental. Ada yang akan menerima, ada yang akan menolak, tergantung bagaimana kehidupan mental dia. Bagaimana dia dibentuk, bagaimana dia membentuk dirinya, dan bagaimana respon dari lingkungannya. Gitu. Yang ketiga, psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku organisme. Nah, jadi misalkan ketika orang ditantang atau misalkan orang mengalami suatu guncangan gitu, apa yang terjadi? Tingkah laku apa yang terjadi? Orang ketika dia kelaparan, misalkan, tingkah laku apa yang akan dilakukan? Apakah dia akan langsung mengambil makanan? Apakah dia akan menahan dirinya, gitu ya? Apakah dia langsung pesan Gojek, GoFood, gitu ya? Itu tergantung bagaimana tingkah lakunya juga. Itu menurut Bruno, gitu ya. Lalu menurut William James, ini agak berbeda, psikologi sebagai ilmu pengetahuan mengenai kehidupan mental. Walaupun sama ya artinya ya, cuman kehidupan mental di sini dia lebih luas lagi, gitu ya. Bagaimana proses berpikir seseorang itu mempengaruhi perilaku. Jadi secara langsung mencakup ke semuanya, gitu ya. Yang selanjutnya menurut J.B. Watson itu adalah menganggap psikologi sebagai ilmu pengetahuan tentang tingkah laku organisme. Ini juga selaras dengan yang Bruno tadi, gitu ya. Lalu menurut Boring dan Langfield gitu ya, menganggap psikologi sebagai studi tentang hakikat manusia. Nah, manusia itu ingin menjadi apa? Manusia itu punya makna hidup apa? Dan manusia itu senantiasa mengejar makna hidupnya. Orang yang punya makna hidup untuk memberikan blessing other gitu ya, untuk memberkahi sesama gitu ya, dia akan mencari kehidupan hakikatnya sebagai orang spiritualis, sebagai ustadz, sebagai pemuka agama. Untuk apa? Untuk mencapai hakikat hidupnya dia. Seperti itu. Jadi setiap orang itu punya makna hidup menurut si Boring dan Langfield ini. Dan kita mempunyai hakikat, tujuan, dan keinginan untuk melaksanakan sesuatu dalam hidup kita. Itu menurut Boring. Gitu ya. Nah, itu tadi pengertian secara umum menurut para ahli. Lalu ruang lingkup dari psikologi ini apa saja gitu ya. Jadi secara umum ruang lingkupnya itu mencakup sama ya, tiga kajian gitu, 3 ide gitu. Jadi secara umum pasti yang namanya psikologi karena ini berurusan dengan keilmuan pasti scientific gitu. Jadi ide yang penting dalam diskusi ini itu adalah yang pertama adalah scientific. Bisa dibuktikan nggak secara ilmiah? Orang berpikir ada sebab, ada akibat. Kalau misalkan dia diberikan respon ini, akibatnya apa? Gitu. Diteliti itu dari sekian ribu orang, kalau misalkan dia ditaruh di ruang kosong, udah gitu ruang kosongnya menyeramkan, reaksinya seperti apa? Nah itu adalah scientificnya. Dari 600 orang ternyata responnya begini. Nah dicatatlah dan dimasukkan sebagai sebuah keilmuan. Jadi reaksi-reaksi tersebut, tingkah laku tersebut dibuatlah menjadi sebuah keilmuan, gitu ya. Hasil dari pembelajaran dan penelitian-penelitian yang ada tersebut. Yang kedua idenya adalah tingkah laku. Tingkah laku apa yang muncul? Ada yang normal, ada yang abnormal, gitu. Ada yang ada di batas itu, gitu. Nah ini gimana nih kok bisa sampai abnormal itu gimana, gitu. Nah itu tingkah laku seseorang itu dipelajari juga dengan melalui psikologi. Anak yang dari kecilnya dimarahin terus, gitu. Gimana tingkah laku ketika dewasanya, gitu ya. Ibu hamil yang dari pas hamil mulai gitu ya, 0 bulan itu ditakut-takuti terus, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Gimana nanti perilaku pada saat melahirkannya? Dibanding orang-orang yang positif. Diajarkan bahwa melahirkan itu adalah sesuatu yang normal, melahirkan itu adalah sesuatu yang anugerah dari Tuhan, gitu ya. Dia akan bahagia menjalani kehamilannya. Itu juga berpengaruh tuh tingkah laku, gitu ya. Termasuk proses mental. Proses mental ini bagaimana orang mengambil keputusan, bagaimana orang berpikir, apa yang menyebabkan dia mengambil keputusan itu, traumatis apa yang ada di masa lalu dia yang membuat dia berperilaku tertentu. Nah itulah proses mental, gitu ya. Jadi psikologi ini ruang lingkupnya cukup luas. Dan kalau ngomongin psikologi itu bukan cuma pikiran, tapi bagaimana dia bertindak sehingga apa yang terjadi pada tubuhnya pun itu juga termasuk ke dalam cakupan psikologi ini gitu. Misalkan orang ketika tegang, dia jadi sakit perut.
gitu ya. Stres jadi sakit perut itu psikosomatis. Itu juga dipelajari di dalam psikologi dan masuk tingkah laku seseorang juga yang berhubungan dengan bionya, biologisnya, yang terpengaruhi oleh psikologis, oleh proses mentalnya, seperti itu. Nah, secara saintifik bermakna bahwa kajian yang dilakukan dan data yang dikumpulkan mengikuti prosedur yang sistematik. Jadi, karena ini sistematik dan dilakukan pengkajian, maka bisa dibilang psikologi ini adalah ilmu yang saintifik dan akurat gitu ya. Dan dikaji itu juga dari hewan dan dari manusia. Makanya nanti kalau misalkan kita belajar di aliran ada yang namanya behavioristik. Itu mungkin ada yang kenal dengan Pavlov gitu ya, Pavlov gitu ya. Pavlov itu dia menguji perilaku pada anjing gitu ya, ketika dikasih lonceng, ting gitu. Maka air liurnya, maka dia langsung dikasih makan gitu. Lama-lama setiap ting dikasih makan, lama-lama nggak dikasih makan, air liurnya keluar. Gitu. Itu salah satu respon. Itu nanti kita akan bahas di behavioristik. Nah, sehingga untuk mengkaji tingkah laku itu nggak mudah, gitu. Perlu alat-alat tes, perlu ibaratnya kalau misalkan mau mengkaji sesuatu itu kan harus akurat, harus reliable, sesuai nggak pengukurannya. Makanya di psikologi banyak sekali kuesioner-kuesioner, alat tes yang memang sesuai untuk mengukur perilaku tertentu. Misalkan IQ, pernah kan Anda mengerjakan soal tes IQ gitu ya, atau minat dan bakat itu juga ada tesnya, atau yang pernah tes yang gambar proyeksi gitu ya, bagaimana kepribadian seseorang, ada yang pernah gambar titik dilanjutin gitu ya, nah seperti itu. Atau grafologi, melihat kepribadian lewat tulisan tangan gitu. Nah itu banyak tes yang ada di dalam psikologi, makanya psikologi itu disebut scientific karena dia punya alat ukur yang akurat dan reliable, jadi merepresentasikan yang bisa membuat hasilnya itu akurat gitu ya dari kepribadian seseorang. Yang kedua, ruang lingkup dari psikologi ini juga memahami penyebab dan perilaku yang muncul pada diri sendiri ataupun orang lain. Jadi karena mempelajari sampel yang banyak, dia bisa menyimpulkan perilaku yang muncul apabila diberikan respon tertentu pada manusia. Misalkan kalau manusia diberikan senyuman, nah, responnya seperti apa? Ternyata kalau misalkan dia ada perasaan suka, maka dia akan senyum balik gitu ya. Tapi kalau misalkan ada perasaan tidak suka, misalkan dia tidak senyum. Nah, itu dipelajarin tuh, interaksi yang muncul, perilaku-perilaku yang muncul pada manusia tersebut. Selanjutnya memahami diri sendiri dan bisa menjadi lebih paham mengenai kepribadian dan watak Anda. Mungkin juga memahami masalah psikologis yang kira-kira muncul pada diri Anda. Nah, jadi psikologi ini juga memahami ketika orang tiba-tiba fobia, dia takut sama kecoa gitu ya. Nah, ada masalah apa sih di dalam pikirannya gitu ya? Oh, ternyata ketika dikaji di bawah sadar dia, di umur 3 tahun, dia lagi mandi, tiba-tiba kecoa naplok di mukanya, plok gitu kan. Nah, itu sebuah traumatis bagi anak umur 3 tahun. Yang terjadi apa? Yang terjadi dia menganggap kecoa yang nempel itu adalah monster di dalam pikiran dia. Sehingga itu terbawa sampai dewasa. Ketika dia melihat kecoa, responnya masih respon di umur 3 tahun. Yang terjadi dia langsung teriak-teriak, langsung takut gitu. Padahal kecoa di umur dia 18 tahun, kecoa amat kecil gitu. Cuman kalau kecoa ini membawa ingatan buruk, maka itu akan mempengaruhi responnya. Nah, kalau udah begini gimana? Psikologi juga mempelajari bagaimana kita bisa membantu orang lain. Makanya saya bilang tadi ada ilmu hipnoterapi, psikoterapi. Itu arahnya untuk membantu psikologi seseorang yang terganggu. Seperti itu. Nah, untuk penerapannya, psikologi itu amat banyak penerapannya. Bahkan sekarang udah makin banyak ya penerapannya, ada psikologi positif gitu ya. Positif psikologi itu mulai mempelajari tentang bagaimana respon kita yang positif bisa mempengaruhi kehidupan gitu ya. Nah, ini terapan-terapan secara umum tentang psikologi. Ada yang namanya psikologi forensik. Psikologi forensik ini dia biasanya digunakan untuk hukum ya, kriminal gitu. Nah, ini psikologi forensik sama kriminal itu hampir sama. Kalau forensik dia lebih melihat ini respon ini asli atau palsu kayak gitu. Misalkan kita jadi saksi ahli nih, ngelihat mikroekspresinya.
ini orang ini berbohong atau tidak. Gitu. Itu kelihatan dari psikologi forensik. Nah, kalau kriminal juga sama, berhubungan dengan alasan apa orang ini melakukan kejahatan. Adakah gangguan jiwa ketika dia melakukan kejahatan, seperti itu juga belajari. Psikologi sosial, ini cukup luas, karena psikologi sosial ini bagaimana respon seseorang terhadap interaksi pada orang lain. Gitu. Jadi mempelajari psikologi sosial. Bagaimana sebuah informasi hoax bisa berpengaruh pada masyarakat, itu juga dipelajari di psikologi sosial. Gitu ya. Jadi bagaimana psikologis masyarakat itu dipelajari di psikologi sosial. Yang selanjutnya juga ada psikologi agama. Psikologi agama ini mempelajari bagaimana seseorang secara spiritual gitu ya, meyakini agamanya, pengaruh keyakinan agama terhadap psikologisnya, terhadap cara berpikir dia, terhadap berperilakunya seperti apa. Nah, itu dipelajari di psikologi agama. Walaupun psikologi agama itu dia juga punya istilah-istilah lain, misalkan ruh seperti apa, kolbu itu apa gitu ya. Jadi banyak hal yang menyangkut psikologi yang dihubungkan dengan sisi agama di sana. Yang selanjutnya juga kita belajar tentang psikologi pendidikan. Bagaimana orang itu belajar, proses belajar. Mulai kapan sih anak itu dia bisa menerima pembelajaran secara konkret gitu ya. Mulai kapan sih anak itu bisa menerima pembelajaran yang berhubungan dengan daya kritis. Anak SD disuruh mengkritisi, itu nggak bisa, sulit. Tapi kalau udah SMA, dia udah bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Gitu ya. Sehingga dia mulai bisa mengkritisi seperti itu. Ada juga yang namanya biopsikologi. Misalkan biopsikologi itu begini, ketika teman-teman pidana nih pasti lebih paham nanti gitu ya. Ketika perempuan mengalami PMS, ternyata hormonnya kan naik turun gitu ya. Ada hormon-hormon yang tidak stabil sehingga mempengaruhi secara psikologis. Si hormon itu mempengaruhi menjadi orang itu gampang marah, irritable, baru disenggol dikit aja udah bacok gitu ya ibaratnya ya. Jadi gampang tersinggung gitu ya. Nggak tahu, nggak jelas, marah-marah nggak jelas, nggak tahu sebabnya apa. Nah itu karena faktor hormonal tadi. Nah itu dipelajari di biologisnya. Kalau di dalam psikologi namanya biopsikologi. Jadi banyak ya. Psikologi itu mencakup banyak sekali bidang. Selama di bidang itu berhubungan dengan pikiran gitu ya, maka itu ada psikologi di situ. Jadi terapan psikologi ini banyak sekali. Beruntungnya termasuk kebidanan gitu ya. Bagaimana pengaruh nih respon dari lingkungan, misalkan ini psikologi sosialnya, respon dari suami pada saat dia hamil mempengaruhi bagaimana lahirannya si orang tersebut gitu, si wanita tersebut. Kalau si suaminya cuek-cuek aja, maka yang terjadi apa? Salah satu sifat orang ketika mengalami hormonal tadi yang berubah-ubah itu mencari perhatian gitu. Tiba-tiba jadinya mual berlebihan. Untuk apa? Untuk sekedar membuat suaminya ada di samping dia. Walaupun ada yang memang hiperemesis yang memang dikarenakan hormonal gitu ya, memang karena perubahan dalam tubuhnya gitu ya. Tapi ada juga yang dikarenakan oleh psikologis gitu. Ada yang tiba-tiba si ibu hamil ini jadi ketergantungan sama suaminya, apa-apa harus suaminya gitu. Nah itu karena apa? Karena mungkin si suaminya sebelum dia hamil dia pergi-pergi terus gitu ya, sehingga si istrinya ini takut kalau ketika lahiran suaminya nggak ada. Nah itu respon secara psikologis. Dan itu dipelajari di dalam psikologi kebidanan. Jadi luar biasa ya. Ilmu psikologi kebidanan itu banyak mempelajari tentang itu. Bahkan respon sakit itu masuk ke biopsikologi ya. Respon nyeri itu bisa dikontrol kalau kita paham. Bagaimana kita merasakan nyeri? Pernah nggak waktu kita kecil, kita lari-lari jatuh. Tiba-tiba kita nangis kan, sakit gitu ya. Nenek kita bilang, ayo anak pintar ini mah sembuh. Cuma dikasih ludah terus disemburin ke bagian yang sakit, langsung hilang sakitnya. Kok bisa ya? Nah itulah psikologi. Ternyata nyeri itu juga bisa dimodulasi, bisa dikurangin, bisa dinaikin. Dikuranginnya dengan cara apa? Sugesti yang masuk ke bawah sadar, yang menghilangkan itu dari otoritas. Salah satunya nenek kita itu adalah tokoh otoritas buat kita. Orang yang kita anggap punya daya pengaruh ke kita, itu akan masuk dengan mudah apapun yang diarahkan. Nah, apalagi Anda sebagai bidan, Anda punya daya pengaruh yang luar biasa. Mau lahirannya sakit atau enggak, salah satunya tergantung oleh bagaimana Anda mengarahkan pasien Anda nanti. Nah, itu dipelajari di
psikologi kebidanan. Jadi penting ini. Belajarlah psikologi. Karena di psikologi ini Anda akan paham. Dan Anda akan disenangin oleh pasien-pasien Anda kalau Anda paham secara psikologi dan menerapkan ilmu psikologi ini. Gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke aliran-aliran dalam psikologi. Secara umum, yang 3 terbesar aliran psikologi adalah behaviorisme, psikoanalisis, dan humanistik. Nah, aliran-aliran ini juga punya masa kejayaannya, gitu ya. Jadi semua aliran ini ada masa jayanya, gitu. Walaupun perkembangannya semua aliran ini pun sebenarnya harus dipelajari. Jadi bukan berarti kita sudah meninggalkan psikoanalis. Oh, psikoanalis zaman dulu kita tinggalkan. Enggak, kita banyak postulat-postulat dan banyak sekali prinsip-prinsip dasar yang ada di psikoanalisis yang kita praktekkan hingga saat ini, gitu ya. Yang Sigmund Freud buat, gitu ya. Misalkan 98% kehidupan kita dipengaruhi oleh ketidaksadaran. Anda yang ke mall tiba-tiba melihat tulisan 70% diskon, yang tadinya pengen beli sepatu, akhirnya malah lihat diskon baju, jadi tertarik ke arah baju. Nah, itu juga respon ketidaksadaran yang adanya di psikoanalisis. Nah, itu dipelajari juga. Bukan berarti ditinggalkan karena ini ilmu-ilmu yang lama, enggak. Gitu ya. Jadi kita pelajari 3 yang utama dulu ya, 3 yang terbesar, 3 aliran terbesar. Oke, yang pertama adalah behaviorism. Behaviorisme atau behaviorism itu didirikan oleh J.B. Watson, gitu ya, tahun 1913. Dan dipopulerkannya justru oleh Pavlov. Nah, ini penelitian yang paling apa ya, ibaratnya kalau orang psikologi atau orang yang berhubungan dengan perilaku manusia pasti paham ini, gitu ya. Jadi aliran ini sering dikaitkan dengan aliran ilmu jiwa, namun tidak peduli pada jiwa. Kalau katanya ya, negatifnya seperti itu. Karena apa? Jadi seorang itu berperilaku apabila ada stimulus. Jadi programnya itu, jadi kayak komputer kalau kata orang gitu ya. Ada program, ada stimulus, ada respon. Dikasih makanan, stimulusnya ada makanan, terus responnya adalah lapar dan makan, misalkan seperti itu. Jadi dia meneliti dari hewan dan manusia, gitu ya, bahwa perilaku tertentu, stimulus tertentu akan menyebabkan respon tertentu. Dan dia menganggap bahwa psikologi ini adalah bagian dari ilmu pasti. Jadi yang bisa diukur, yang jelas dan hasilnya tepat, itulah yang disebut psikologi menurut behaviorism, gitu ya. Nah, aliran ini menganggap manusia itu seperti mesin, homo mechanicus, yang dapat dikendalikan perilakunya melalui suatu pelaziman, conditioning, gitu ya. Bila sikap yang diinginkan dilatih terus-menerus sehingga menimbulkan maladaptive behavior atau perilaku menyimpang. Jadi ini mempelajari gini, ketika orang dikasih stimulus dan adanya respon. Jadi kalau misalkan dikasih stimulus itu, lalu responnya ini, respon stimulus itu, respon ini, dan berkali-kali, maka itu akan menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan. Dan itu tidak bisa dirubah menurut behaviorism, kecuali ada conditioning yang baru, seperti itu. Conditioning itu pengkondisian perilaku yang stimulus yang diulang-ulang, seperti itu. Contohnya, ini dilakukan pada seekor anjing sebenarnya, penelitiannya. Gitu ya. Jadi Pavlov itu menyalakan lampu, anjing tersebut tidak mengeluarkan air liur. Kemudian sepotong daging ditaruh di bagian di hadapannya, dan anjing tersebut terlihat air liurnya mulai keluar. Selanjutnya begitu terus, setiap lampu dinyalakan, maka si makanan itu disajikan. Jadi stimulusnya lampu dan ada makanan di hadapan si anjing tersebut, gitu ya. Terus-terusan seperti itu hingga beberapa kali percobaan, dan setiap lampu dinyalakan maka anjing tersebut mulai tuh keluar tuh air liurnya. Bahkan ketika makanannya pun tidak disajikan, si air liur itu keluar, gitu loh. Jadi maknanya adalah ketika orang dikondisikan pada kondisi tertentu, maka akan terjadi respon tertentu. Lampu responnya adalah air liur keluar. Padahal tadinya air liur keluar itu awalnya gara-gara si hadapannya ada makanan. Tapi karena terus-menerus diulang, maka respon apa-apa, stimulus apapun yang berhubungan dengan kejadian tersebut akan membuat si anjing tersebut keluar air liurnya, termasuk lampu yang menyala. Seperti itu.
Dalam hal ini air liur anjing menjadi conditioned response dan cahaya lampu menjadi conditioned stimulus, gitu ya. Jadi stimulusnya adalah cahaya lampu, responnya adalah liur anjing. Nah, hal ini diterapkan kepada manusia. Nah, kalau misalkan ada ada air misalkan lemon nih, air lemon misalkan, manusia langsung mengeluarkan air liur seperti itu. Nah, itu respon-respon seperti itu dicari dan mulai diperluas. Misalkan kalau ada jadi kayak sosial eksperimen, misalkan ada uang ketemu di jalan gitu ya, gimana sih respon orang? Apakah langsung ambil? Apakah dia biarkan saja? Nah, itu juga diteliti kayak gitu-gitu gitu ya. Behaviorisme itu melihat stimulusnya apa, responnya, hasilnya seperti apa. Seperti itu. Nah, behaviorisme ingin menganalisa bahwa perilaku manusia yang tampak yang bisa diukur, dikendalikan, dan bisa diramalkan. Jadi, behaviorisme ini fokus pada bagaimana seseorang berperilaku, dan stimulusnya apa, dan hasilnya apa, gitu ya. Bagus nggak? Bagus, karena banyak sekali yang disumbangkan oleh behaviorisme ini, gitu ya. Bahkan di dalam teori belajar itu pengembangannya lebih banyak dari behaviorisme. Behaviorisme sebuah perilaku manusia adalah hasil dari belajar, yang artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh perubahan lingkungan. Nah, ini banyak sekali parenting yang menggunakan ilmu behaviorism ini, gitu ya. Jadi ketika anak dibiasakan untuk misalkan anak dibiasakan untuk pergi ke masjid misalkan, sehari diantar, 2 hari diantar, 3 hari diantar, 4 hari sampai 40 hari dibiasakan ada azan antar ke masjid, ada azan antar ke masjid, ada azan antar ke masjid. Yang terjadi apa? Ada azan, kita nggak ada, dia ke masjid sendiri. Stimulusnya ada, responnya secara nggak langsung akan dilakukan seperti itu. Jadi programming itu perlu pembiasaan. Teori belajar itu salah satunya seperti itu. Ketika anak diajarkan membaca A, tulisannya begini, B, begini, 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 begini. Setiap kali dia belajarin itu, maka dia akan mengulang terus dengan bisa baca akhirnya. Oh, A itu begini, B itu begini, C itu begini, D itu begini, dan itu otomatis muncul. Ada namanya conscious competence. Salah satunya pelajari di behaviorism ini, gitu ya. Jadi ketika orang terbiasa, maka stimulus itu akan menjadi respon yang nyata di dalam pikiran dia, dan itu respon yang menetap. Seperti itu. Walaupun ini masih agak ditolak nih sama humanistik. Karena menurut humanistik, manusia itu punya jiwa, punya daya pikir. Dia bisa menolak sebuah respon. Dan bisa terjadi sesuatu hal yang di luar dari respon yang biasanya. Nah, maka dari itu kalau saran saya tetap pelajarin ini sebagai sebuah teori dan sebagai sebuah prinsip, tapi tetap juga pelajari yang lain, karena yang lain pun sama pentingnya, seperti itu. Itulah behaviorism. Stimulus atau rangsang dan respon sebagai proses belajar itu penting dalam pembukaan perilaku manusia. Behaviorisme memandang manusia saat lahir tidak membawa bakat maupun perilaku apapun. Teori ini sering dikenal sebagai tabula rasa. Jadi pada dasarnya manusia itu pada saat lahir itu kosong, gitu ya. Namun orang tuanya lah atau orang-orang sekitarnya lah yang memberikan program-program ke dalam pikiran dia. Lihat makanan, langsung disuapin, gitu ya. Kapanpun ada makanan, suapin, makanan, suapin. Jadi kapanpun dia lapar, dia lihat makanan, dia makan. Nah, kayak begitu ya. Jadi itu sistemnya. Ketika dia nangis, ibunya datang. Stimulusnya nangis, ibunya datang. Membiasakan itu terus sampai akhirnya dia kapanpun dia nangis, dia tahu bahwa ibunya akan datang. Nah, itu proses belajar. Gitu. Baru setelah manusia tinggal di lingkungan tertentu, maka bakat dan perilaku manusia itu muncul, gitu ya. Jadi ketika dia menghadapi lingkungan sekitarnya, mulai itu bakat-bakat itu muncul dari masyarakat. Misalnya tadinya nggak bisa main kasti, main baseball, tiba-tiba diajak main baseball, mulai itu kelihatan perilakunya, gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah itu jadi penerapan behaviorism ini banyak dipelajari di dalam teori belajar. Karena teori belajar itu biasanya pengkondisian. Seseorang dikondisikan tertentu, maka akan terjadi stimulus dan respon tertentu. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini bisa dibilang cukup kontroversial gitu ya di zamannya.
tapi cukup membawa sumbangan yang besar juga buat psikologi. Bahkan bisa dibilang si Freud ini adalah salah satu orang yang paling populer di dalam psikologi, bapak psikoanalisis gitu ya disebutnya gitu ya. Aliran behaviorism dianggap gagal karena tidak memperhitungkan faktor kesadaran manusia. Jadi bedanya si psikoanalis ini, dia mempelajari bahwa ada alam kesadaran dan ada alam ketidaksadaran. Orang ketika membunuh gitu ya, belum tentu dia respon orang nih ketika disakiti belum tentu dia akan membunuh seseorang. Ada faktor-faktor lain yang dibawa kesadaran dia yang memicu itu terjadi. Orang ketika melihat kecoa nggak semuanya akan langsung takut. Ada faktor-faktor yang di bawah kesadaran yang membuat itu terpicu. Nah, itu dipelajari di psikoanalisis. Jadi membahas tentang psikologi atau psikoanalisis itu nggak pasti gitu. Nggak pasti bahwa perilaku ini adalah akibat ini. Atau perilaku ini akan mengakibatkan ini gitu ya. Bisa jadi ada faktor-faktor lain yang ada di bawah ketidaksadaran yang memicu perilaku tertentu. Behaviorism ini dia memperhitungkan faktor pengalaman subjektif masing-masing individu. Ada yang namanya cinta, ada yang namanya keberanian, keimanan, harapan dan putus asa, gitu ya. Jadi si behaviorism ini menurut Freud itu tidak merepresentasikan manusia yang punya cinta. Sekarang gini, orang kalau misalkan secara behaviorism, secara perilaku gitu ya, perempuan dideketin sama laki-laki yang dari segi penampilan kurang menarik gitu ya. Stimulusnya laki-laki yang tidak menarik, tapi laki-laki ini perhatian. Kira-kira si perempuan ini akan tertarik nggak sama laki-laki ini? Nah itu, kalau pakai prediksi secara behaviorism, tidak menarik, maka tidak akan direspon, gitu kan? Tapi ternyata ada faktor lain. Faktor lain itu adalah tadi perhatian. Yang secara tidak langsung perhatian itu menimbulkan cinta bagi seseorang perempuan tersebut. Nah, cinta itu sulit dibahas dengan behaviorisme karena kalau pakai behaviorisme, cinta itu formulanya jelas. Kalau laki-laki ganteng pasti bikin orang cinta, enggak juga. Kalau laki-laki kaya itu pasti perempuan cinta, enggak juga gitu. Itu kalau kita ngebahas tentang behaviorism. Karena stimulus harus ada responnya. Tapi ternyata tidak. Ada hal-hal lain yang masuk ke bawah sadar si perempuan. Bahkan kalau menurut orang, ngapain sih lu menerima cintanya si A? Dia kan kaya enggak, ganteng enggak, tua iya, gitu ya. Bisa jadi si perempuan ini dulunya kehilangan ayahnya dan dia menemukan sosok ayah di laki-laki ini. Sehingga kebutuhan dasar cintanya yang tidak terpenuhi oleh ayah, dia temukan di laki-laki ini. Sehingga dia mencintai laki-laki ini. Jadi formula cinta itu macam-macam gitu ya. Jadi ini luar biasanya psikoanalisis sampai ke sana. Dia membahas bahwa ada ketidaksadaran dan ketidaksadaran itu dibentuk tanpa disadari oleh seseorang. Makanya ada kebutuhan dasar manusia menurut Maslow nanti itu menyangkut dengan psikoanalisis ini. Keimanan. Sekarang kalau misalkan kita pakai stimulus respon, kalau Anda dikasih Tuhan langsung brek di depan mata, harusnya Anda baru percaya. Tapi kok Anda langsung percaya? Saya Islam, Tuhan saya Allah. Anda pernah lihat Allah nggak? Anda percaya neraka dan surga. Anda pernah lihat surga dan neraka nggak? Tidak. Harusnya kalau secara respon dan stimulus, harusnya Anda lihat surga dan neraka dulu, baru Anda percaya dengan surga dan neraka. Tapi apa di sini? Ada yang namanya iman. Kalau bahasa psikologi agama, ada kolbun, kolbi, gitu ya. Yang itu tergantung robnya, gitu ya. Memberikan pencerahan pada si kolbi itu. Bagaimana kita meyakini itu bukan hanya dibentuk oleh orang tua kita, tapi kita juga kadang mencari, gitu ya. Dan itu adanya di bawah sadar kita. Sampai kita benar-benar yakin bahwa surga itu ada, neraka itu ada, itu dibentuk di bawah sadar kita. Dan itu tidak ada respon, kadang-kadang nggak pakai respon stimulus, gitu. Itu tiba-tiba muncul, kadang-kadang hidayah itu tiba-tiba muncul, gitu. Orang yang semangat mencapai sesuatu cita-citanya,
Padahal dia belum pernah lihat cita-citanya itu akan terjadi dalam hidup dia. Orang miskin yang berharap suatu saat nanti dia jadi miliarder. Secara respon dan stimulus itu nggak mungkin. Kalau mau kaya, dia harus begini, begini, begini. Kaya itu harus usaha, nanti hasilnya adalah kaya, gitu ya. Itu menurut behavioristik, gitu ya. Karena harus ada stimulus, harus ada respon. Tapi menurut psikoanalisis, yang lebih penting adalah yang ada di bawah sadar kamu, gitu ya. Ego, super ego yang ada di bawah sadar, gitu ya. Dan kesadaran kamu. Jadi bawah sadarnya dia punya semangat yang luar biasa, dia meyakini itu, bahwa dia akan sukses, gitu ya. Maka dia akan lebih mudah, secara perilaku dia akan lebih mencari cara mencapainya. Sehingga dia tidak mudah putus asa. Berbeda dengan respon dan stimulus tadi. Kalau responnya ternyata gagal, maka udah selesai. Kalau ini dia gagal, dia pasti punya semangat, karena bawah sadarnya punya semangat untuk meraih cita-citanya. Karena dia melihat cita-citanya akan dia capai. Itulah psikoanalisis. Nah, psikoanalisis juga banyak diterapkan di keilmuan-keilmuan, salah satunya adalah hipnoterapi. Jadi, kita banyak menterapi orang melalui bawah sadarnya. Seperti itu. Karena akarnya kadang-kadang di bawah sadarnya. Perempuan nggak mau vaginismus itu tidak mau berhubungan dengan suaminya. Ketika berhubungan, bersetubuh, tiba-tiba langsung tegang. Pahanya tegang, otomatis sulit untuk si laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan tersebut. Nah, itu adanya di bawah sadar. Kok bisa? Bisa jadi waktu kecilnya dia ada korban pelecehan, bisa jadi yang pernah saya tangani gitu ya, dari kecil itu disugesti oleh ibunya bahwa laki-laki itu semuanya jahat, karena ibunya cerai dengan suaminya. Laki-laki itu semuanya jahat, jangan mau disentuh sama laki-laki. Secara sadar dia cinta pada suaminya yang sekarang, tapi secara bawah sadar di pikiran dia itu ada kata-kata yang terngiang oleh ibunya yang dia tidak sadari, yang membuat dirinya tegang pada saat berhubungan dan mau disentuh oleh suaminya. Itu adalah bawah sadar. Jadi hati-hati gitu ya. Kadang-kadang apa yang kita masukkan ke bawah sadar itu tanpa kita sadari. Itu bisa diterapi dengan hipnoterapi. Nah, tokoh yang paling terkenal di dalam psikoanalisa ini adalah Sigmund Freud. Dia seorang neurolog, gitu ya. Neurolog itu ahli saraf, gitu ya. Berasal dari Wina, Austria, di abad 19. Psikoanalisis ini disebut di psikologi, gitu ya. Hal ini berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang berkeinginan, homo volens, gitu ya. Jadi manusia itu adalah manusia yang adalah makhluk yang punya keinginan, sehingga ketika dia punya keinginan dia akan mencapainya. Ada dorongan untuk meraihnya. Jadi bukan cuma ada conditioning, tapi harus ada dorongan dalam diri manusia tersebut untuk mendapatkan respon tertentu seperti itu, yang menimbulkan perilaku tertentu. Nah, dalam pandangan Freud, semua perilaku manusia baik yang nampak, gerakan otot, maupun yang tersembunyi atau pikiran adalah disebabkan oleh peristiwa mental sebelumnya. Jadi hal-hal yang ada di dalam kejadian-kejadian itu membawa pengaruh secara mental. Contohnya tadi yang anak 3 tahun tadi. Tiba-tiba naplok, kecoa, habis naplok dia jatuh jedek. Maka menganggap si kecoa itu jahat, monster, gitu ya. Sehingga secara prasadar dia membuat nilai yang salah sebenarnya, bahwa semua kecoa adalah monster, semua kecoa adalah jahat, semua kecoa adalah ancaman. Sehingga secara sadar yang ditampakkan adalah respon ketika orang diancam. Orang melihat sesuatu yang ancaman besar itu seperti apa, karena responnya masih respon umur 3 tahun tadi, dan itu masuk ke bawah sadar dia. Seperti itu. Jadi terdapat peristiwa mental yang kita sadari yang tidak bisa dan tidak disadari namun bisa kita akses. Dan ada yang sulit kita bawa ke alam tidak sadar, gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi ada 3 struktur. Ini struktur yang paling terkenal atau biasa disebut gunung es gitu ya. Kalau kata orang ada struktur gunung es. Jadi yang terlihat itu sebenarnya cuman representasi kecil aja kita. Kita kelihatannya berani gitu, tapi di bawah kita ternyata membentuk berani itu nggak seperti yang orang lain kira gitu ya. Kita mengalami berbagai macam pelecehan, berbagai macam bullying gitu ya. Sampai akhirnya kita menjadi orang yang sukses, yang berani. Gitu. Dan orang-orang nggak ngelihat itu. Gitu. Jadi ini adalah energi psikis
yang hanya memikirkan kesenangan semata. Ini kalau misalkan kita ngomongin id, itu ibarat setan di dalam pikiran kita. Walaupun nggak semuanya perilaku buruk ya. Jadi dia sifatnya adalah melihat sesuatu yang nyaman dan senang, dia akan mencapai itu. Jabatan, harta, sesuatu yang ingin dimiliki, itu pikirannya arahnya ke sana. Nah, superego adalah berisi kaidah moral, nilai-nilai sosial yang diserap individu dan lingkungannya. Nah, si superego ini adalah malaikatnya, gitu ya. Jadi di pikiran kita ini ada setannya nih, si id. Misalkan kita mau sekolah, gitu ya, mau belajar itu menurut kita tidak menyenangkan. Udahlah, bolos aja, ngapain belajar, gitu ya. Itu bawah sadar kita tuh ngomong si id tuh. Nah, si superego bilang nih, superego itu malaikatnya. Kalau kamu nggak belajar, nilai kamu nanti jelek, kamu nggak bisa lulus. Jadi lebih baik kamu belajar. Itu superego tuh mulai tarik-tarikan dengan si id. Nah, yang ngawasinnya siapa? Ego. Ego ini akan memenangkan yang mana yang menurut dia yang paling reliable, yang paling menurut dia harus dilakukan. Walaupun kadang-kadang id menang, kadang-kadang superego juga menang. Ya. Tergantung dari ego memutuskan yang mana. Seperti itu. Jadi mudahnya ada malaikat, ada setan. Ego itu adalah Anda sendiri. Anda memilih setan atau memilih malaikat gitu ya. Memilih kesenangan atau memilih sesuatu yang memang dianggap baik gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Ini hampir mirip dengan yang tadi ya. Jadi, Anda seorang bendahara yang mengelola uang sebesar 1 miliar. Misalkan. Si id bilang, pakai aja uang itu sebagian. Toh nggak ada yang tahu ini. Masih lama kok, setahun baru dibagiin. Misalkan seperti itu. Sedangkan si superego bilang, jangan lakukan, itu nggak bagus. Nanti kalau kamu ngutang susah bayarnya. Nah, si ego dia mulai itu berpikir, dia akan mengambil jalan yang terbaik gitu ya, menurut dia. Cek dulu deh, jangan-jangan nanti ada yang tahu. Jangan-jangan kalau misalkan itu kita nggak bisa bayar. Jadi mendingan nggak usah deh, superegonya tuh dimenangin. Atau dia ngecek lagi nih, aduh iya ya, kita nggak punya uang nih. Kalau minjem ke orang susah, ini mumpung ada nih, udah deh pakai aja. Nah itu yang id yang dimenangin gitu. Jadi tergantung tuh si super ego, si ego ini tuh menangin yang mana gitu ya. Seperti itu. Itulah psikoanalisis, dia mempelajari tentang ini. Gitu. Nah maka dari itu banyak sekali pembelajaran-pembelajaran namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Itu yang mempelajari bagaimana seseorang itu untuk mengarahkan si id ini gitu ya. Dan untuk menonaktifkan super ego ini salah satunya gitu ya. Gimana caranya orang mudah terpengaruh oleh kita? Gitu. Salah satunya dengan menguatkan pleasure-nya gitu atau menggunakan dua prinsip. Orang itu mencari kesenangan dan menjauhi sengsara. Makanya ketika sales datang nih, yang ditawarin pasti dua. Mau investasinya, kalau misalkan Anda nih investasi di asuransi kami, Anda ketika mengalami kecelakaan, Anda bisa klaim, ada uang. Mudah-mudahan sih jangan sampai ya Pak ya Bapak kecelakaan gitu. Ini ancaman nih. Ini menjauhi sengsara nih. Caranya adalah dengan mengancam. Kalau nanti Bapak Ibu nggak ikut ini, bayang nggak Bapak Ibu tiba-tiba kecelakaan. Anak istri Bapak Ibu ini mau makan apa? Gitu. Sedangkan Bapak Ibu harus merawat dan mencapai sembuh itu butuh waktu dan butuh dana. Makanya lebih baik nabung dari sekarang Bu, Pak. Karena ini penting. Maka itu ikutlah asuransi ini. Nah itu menggunakan ancaman. Kalau menggunakan pressure gimana? Pak, Bu, ini jangka panjang. Kalau Bapak Ibu ikut asuransi ini, Bapak Ibu sekaligus menabung. Bapak Ibu pengen kan anaknya bisa sekolah di luar negeri, ada uangnya, ada dananya. Nah, dengan ini salah satunya bisa menyimpan itu. Pleasure yang diberikan, gitu ya. Jadi bagaimana membuat seseorang itu terpengaruh itu salah satunya mempengaruhi bawah sadarnya. Membuat si id ini teryakinkan dan si ego ini juga mau membawa itu gitu ya. Itulah psikoanalisis. Pada masa anak-anak kita dikendalikan sepenuhnya oleh id. Ini kalau menurut psikoanalis ya. Jadi pada tahap ini Freud sebut sebagai primary process thinking. Anak-anak akan mencari pengganti jika tidak menemukan yang dapat memuaskan kebutuhannya. Misalkan dia biasanya dikasih susu gitu ya. Ketika nggak dapat susu lagi, kesenangannya dia nggak dapat, dia akan mencari penggantinya. Misalkan jempol seperti itu. Karena kesenangan itu tetap harus dipenuhi. Gitu. Makanya ada masa-masanya kalau menurut psikoanalisis
ada masa yang disebut fase oral, fase anal gitu ya. Nah, itu masa-masa itu dia kesenangannya jelas. Oh, kesenangannya ternyata pada mulut gitu ya. Oh, kesenangannya pada alat kelamin, dia sering memainkan kelaminnya gitu, atau menahan kencingnya seperti itu. Itu ada tahap-tahapannya, fase-fasenya di dalam kehidupan anak-anak. Sedangkan ego akan lebih berkembang pada masa dewasa. Di sini disebut sebagai tahap secondary process thinking. Jadi kalau udah dewasa dia mulai tuh punya kendali gitu ya, dan punya proses mental yang lebih baik seperti itu. Oke. Walau begitu, kadang-kadang orang dewasa muncul sikap seperti primary process thinking, yaitu mencari pengganti pemuas keinginan. Misalkan ketika orang kesel gitu ya, nendang tong sampah, padahal ini perilaku anak kecil sebenarnya, gitu ya. Ya sebenarnya nggak penting juga, ngapain dilakuin gitu. Nah, akibat dimarahi bos, misalkan seperti itu. Jadi ada yang namanya kalau di dalam istilah psikologi itu ada inner child. Inner child itu diri masa lalu yang terkukung. Jadi responnya masih respon anak kecil tuh. Orang ketika ketika orang salah gitu, ketika orang melakukan kesalahan, waktu anak kecil itu diajarkan untuk minta maaf gitu. Nah, karena dibiasakan untuk minta maaf, dia ketika dewasa dia bertemu orang lain dan orang lain itu melakukan kesalahan dan nggak minta maaf, baper tuh langsung, marah-marah. Itu kan perilaku anak kecil sebenarnya. Yang sebenarnya tahu bahwa nggak semua orang punya respon yang sama untuk minta maaf, gitu. Karena waktu kecilnya dibiasakan untuk minta maaf, terkukung tuh. Gue dimarahin sama ayah gue ketika kecil kalau nggak minta maaf. Ini orang nggak minta maaf sama saya, harusnya juga kayak gituin, gitu. Itu respon anak kecil, respon balas dendam, yang disebut primary process thinking seperti itu. Oke. Nah, teori ini pada awalnya ditolak gitu ya. Namun pada masa modern psikoanalisis justru sangat populer. Jadi ada beberapa postulat atau beberapa prinsip yang memang menurut orang-orang itu terlalu ibaratnya terlalu kurang nyaman ya, kayak misalnya seksualitas di dalam psikoanalisis seperti itu. Itu konsep-konsep yang kadang-kadang menurut orang itu kurang pas gitu. Misalkan orang mencari kenikmatan cinta itu, jadi dia akan mencari sosok wanita yang seperti, misalkan laki-laki ini akan mencari sosok wanita yang seperti ibunya. Karena cintanya laki-laki itu kategorinya adalah ibunya, misalkan seperti itu. Nah, itu salah satu aja sih. Walaupun banyak sekali prinsip-prinsip yang lain. Waktu kekuasaan Hitler, buku-buku Freud dilarang beredar dan dibakar di Berlin gitu. Jadi ketika masa Hitler itu malah nggak digunakan gitu ya, karena salah satu jadi buronan si Freud ini gitu ya. Akhirnya menetap di London si Freud ini dan hingga menutup mata karena kanker mulut seperti itu. Kenapa sih psikoanalisis ditolak? Nah, dalam psikoanalisis Freud mengatakan bahwa satu-satunya yang mendorong kehidupan manusia adalah dorongan id. Nah, ini pernyataan yang menurut orang-orang tidak sesuai gitu. Jadi menurut si Freud ini bahwa ada dorongan-dorongan yang tidak sadar dan itu yang mempengaruhi perilaku manusia. Itu satu-satunya yang mempengaruhi perilaku manusia. Dia tidak mengetahui dan itu lebih kepada libido ya. Kalau misalkan dipersempit lagi, persepsinya Freud ini lebih ke seksual, yaitu libido. Manusia mempertahankan eksistensinya karena bermaksud mempertahankan hak seksualnya. Dan teori ini dianggap meremehkan kompleksitas dorongan hidup dalam diri manusia. Contohnya, ini pernyataan yang kurang lebih saya pernah dapatkan dari salah satu rekan guru saya gitu ya, bahwa bahkan dalam beragama pun Freud mengistilahkan spiritualitas seperti bergaul dengan Tuhan, gitu ya, menggauli Tuhan, bahasa-bahasa yang lebih ke arah seksualitas gitu. Mungkin seperti itu ya. Saya kurang ingat tepatnya, tapi istilahnya artinya seperti itu. Jadi merasakan orgasme itu dengan berhubungan dengan Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan itu merasakan itu gitu. Jadi banyak hal yang menurut orang lain itu nggak pas gitu. Walaupun pemikiran-pemikirannya ini banyak yang bagus. Freud ini pemikirannya luar biasa, bahkan sumbangannya terhadap psikologi itu sangat luar biasa banyak sekali. Gitu ya, di luar dari yang konteks tadi gitu ya.
Nah, sesuai insting manusia merupakan sumber daya tarik dan kehebohan dan memberi motivasi manusia untuk makan, minum, bekerja, istirahat, bahkan belajar. Teori seks Freud inilah yang kemudian dicerca habis-habisan gitu ya oleh pemuka agama gitu ya. Karena menganggap panseksualan habis-habisan pada manusia. Jadi terlalu terlalu banyak membahas tentang seksual gitu ya. Padahal manusia dorongannya tidak hanya itu menurut pemuka agama pada saat itu. Nah, lalu berkembang lagi dari Freud tersebut ada yang disebut humanistik gitu ya. Bahwa dorongan itu bukan hanya dari pikiran sadar saja dan bawah sadar saja, dan juga bukan hanya seperti behavioristik gitu ya. Behavioristik hanya respon dan perilaku. Psikoanalis dengan kesadaran dan ketidaksadararan gitu ya. Nah, apa sih humanistik? Aliran ini adalah muncul akibat reaksi dari aliran behaviorisme dan psikoanalisis. Kedua aliran ini merendahkan manusia dianggapnya gitu ya, dan menjadikan manusia itu sekelas mesin atau manusia yang rendah, cuma mikirin seksual aja gitu menurut si humanistik ini. Nah, Abraham Maslow dia mengkritik Freud dengan mengatakan bahwa Freud hanya meneliti mengapa setengah jiwa itu sakit, bukan meneliti mengapa setengah jiwa yang lain tidak sehat, yang lain bisa tetap sehat gitu ya. Jadi dia hanya menemukan bahwa ternyata dari bawah sadar aja. Ternyata enggak gitu. Ada banyak kebutuhan dasar manusia yang apabila itu terpenuhi maka psikologisnya pun akan sehat gitu. Dan itu ada tingkatannya juga, makanya ada yang disebut tingkatan atau hierarki menurut Maslow gitu. Walaupun saat ini banyak sekali isu yang mengatakan bahwa si hierarki ini mulai terbalik gitu ya, dari mulai ke fisiologi sampai ke aktualisasi diri. Kalau dulu fisiologis paling bawah, aktualisasi diri paling atas. Sekarang katanya aktualisasi diri paling bawah, justru malah si fisiologis paling atas. Itu tergantung juga ya, kembali lagi ke persepsinya. Tapi kita tidak akan banyak membahas itu karena kita fokus pada aliran saja dulu saat ini. Humanistik menekankan pada kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, pikiran positif, kemampuan untuk pulih dan pengembangan potensi. Jadi humanistik ini berbicara bahwa manusia itu punya keinginan tadi bukan hanya yang jelek aja, tapi dia punya keinginan yang baik. Manusia itu pada dasarnya itu adalah diri yang positif, dan pada dasarnya dia ingin menjadi baik. Setiap manusia pada dasarnya ingin menjadi baik. Makanya ada manusia yang tobat, ada manusia yang ingin berubah. Itu kenapa? Karena pada dasarnya manusia diciptakan baik dan ingin menjadi baik. Kenapa manusia mencari agama? Kenapa manusia pada akhirnya beralih ke agama? Karena dia mencari potensinya dia dan kebaikan yang ada di dalam diri manusia. Ada 5 postulat dalam psikologi humanistik. Yang pertama, manusia tidak bisa direduksi menjadi komponen-komponen. Manusia bukan alat. Jadi nggak bisa cuma tubuhnya doang yang dibahas. Nggak bisa cuma jiwanya doang yang dibahas. Tapi manusia itu kesatuan. Jiwa, pikiran, dan perasaan itu manusia itu kesatuan gitu ya. Bagaimana dia berpikir itu akan mempengaruhi perilaku. Bagaimana perilaku dia akan mempengaruhi perasaan gitu ya. Seperti itu. Itu juga sangat berpengaruh seperti itu. Dan manusia memiliki konteks yang unik dalam dirinya. Setiap manusia itu berbeda-beda. Cara pikir manusia pun berbeda-beda. Tipe manusia berbeda-beda. Nggak semuanya sama, dan nggak semuanya percampuran yang sama. Ada orang-orang yang disebut sanguinis, misalkan tipe kepribadiannya. Orang-orang yang senang populer. Ada yang pragmatis, orang yang biasa aja, nggak mau populer, tapi dia sering memberikan manfaat kepada orang lain. Gitu ya. Ada orang yang melankolis, gampang perasa gitu ya, sensitif gitu. Ada orang yang koleris, berjiwa pemimpin seperti itu. Jadi semua orang nggak sama, berbeda-beda gitu ya. Tergantung tipe kepribadiannya dan tergantung percampuran yang ada di dalam dirinya dan tergantung juga lingkungan membentuk dia seperti apa dan dirinya sendiri dibentuk seperti apa. Di luar dari ada hakikat dari dalam dirinya yang dia ingin jalankan. Yang selanjutnya adalah kesadaran manusia menyertakan kesadaran akan diri dalam konteks yang lain. Gitu ya. Jadi kesadaran manusia itu bukan hanya kesadaran tentang satu hal saja, tapi menyangkut kesadaran yang lain. Misalkan kesadaran tentang spiritualitas bukan hanya tentang spiritualitas saja, tapi dia akan terapkan di dalam politik. Bagaimana politik yang agamis seperti itu. Dan lain-lain ya. Manusia memiliki pilihan serta tanggung jawab atas pilihan tersebut. Nah, ini yang berbeda. Jadi kalau tadi kita hanya membahas tentang id dan superego dan ego gitu ya. Jadi kalau ego dan superego itu membahas tentang moral. Good, bagus, tidak bagus.
Tapi kalau misalkan udah masuk ke humanistik, manusia itu ternyata punya tanggung jawab dan punya sebab akibat. Kalau misalkan dia ngambil pilihan tersebut, maka resiko yang terjadi adalah apa? Dan manusia itu bergerak juga dari sana. Gitu. Yang selanjutnya adalah manusia bersifat intensional, selalu mencari makna dan nilai dalam kehidupannya. Jadi pada dasarnya manusia itu, ada nggak sih pernah lihat ya orang yang merasa dirinya hampa? Dan dia akhirnya mencari nilai dalam kehidupannya. Dan menemukan bahwa, oh tugas saya di kehidupan ini adalah menjadi seorang guru, memberikan pendidikan kepada orang-orang sekitar saya. Tugas saya adalah menjadi seorang religius, memberikan pemahaman spiritual kepada orang-orang sekitar saya, bersedekah, dan menyiapkan diri saya untuk ke akhirat nanti. Nah, itulah tujuan-tujuan intensional, makna hidup seseorang. Dan makna hidup itu nggak sama setiap orang. Setiap orang punya makna hidupnya masing-masing. Ada yang punya makna, saya ingin makna hidup saya adalah khusus untuk anak-anak saya. Saya ingin membesarkan anak-anak saya jadi anak-anak yang sukses. Dan dia fokus pada itu saja. Ada. Ada yang orang fokus pada dirinya. Saya ingin memperkuat karir saya menjadi orang yang sukses. Jadi nggak semuanya tentang hanya dirinya saja. Dia juga bisa memikirkan orang-orang sekitarnya. Dan dia juga punya makna yang jelas di dalam pikirannya. Gitu. Seperti itu. Dan itu nilai-nilai yang dia anut di dalam kehidupan dia. Nah, humanistik ini salah satunya tokohnya adalah Viktor Frankl atau Franklian kalau bahasa mazhabnya gitu ya. Franklian ini dia berfokus pada masa depan, logos, makna hidup gitu ya. Tokoh humanistik memperkenalkan teori psikoterapi yang disebut sebagai logoterapi. Logos atau makna pandangan ini berprinsip pada hidup memiliki makna bahkan dalam situasi yang paling menyedihkan sekalipun ya. Tujuan hidup kita utama adalah mencari makna dari kehidupan kita itu sendiri. Kita memiliki kebebasan untuk memaknai apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, bahkan dalam menghadapi kesengsaraan sekalipun. Jadi dia ini salah satu orang yang ditangkap di dalam camp Nazi waktu saat Perang Dunia Kedua ya kalau nggak salah ya. Nah, Frankl ini dia pada saat Perang Dunia Kedua dia mengalami dan menyaksikan penyiksaan terhadap orang-orang di camp tersebut. Dan dia meneliti pada saat itu. Dari observasi dia, ada yang berbeda ternyata. Para tahanan yang putus asa dan para tahanan yang memiliki kesabaran yang luar biasa, itu punya daya hidup yang berbeda. Orang-orang yang putus asa, menganggap dirinya, aduh udah kelar deh di dalam kurungan ini, udah nggak bisa apa-apa lagi. Cepat gitu, sakitnya, cepat meninggal gitu ya. Karena merasa hidupnya tidak punya makna gitu. Dan dia menjalani hidupnya begitu-begitu aja. Dan akhirnya dia nggak memberikan kinerja yang optimal di dalam kehidupannya, gitu ya. Nah itu yang menjadi dasar bahwa ternyata setiap orang itu punya keinginan, gitu. Orang yang optimis bahwa dia akan bebas dari camp ini, saya harus mempersiapkan hidup saya di luar camp ini. Itu yang membentuk orang tersebut membentuk diri untuk menjadi lebih baik. Dan itu termasuk ke dalam psikologi humanistik seseorang. Nah, jadi ada 3 aliran ya. Yang pertama tadi adalah behaviorisme, yang kedua adalah psikoanalisis, dan yang ketiga adalah humanistik. Di luar dari aliran-aliran yang lain, ada banyak sekali aliran yang dibahas. Oke, itu pengantar dari saya. Jadi dalam belajar psikologi, kita biasakan dari awal kita belajar bagaimana psikologi ini berpikir gitu ya. Bagaimana prinsip-prinsip dalam psikologi dan aliran-aliran apa yang ada di psikologi. Semua aliran ini penting, teman-teman, rekan-rekan harus pelajari ini juga. Walaupun ini adalah pengetahuan dasar, yang lainnya nanti ke depannya kita akan banyak berpraktik gitu ya. Banyak melihat penerapan-penerapan psikologi ini dalam kehidupan seperti apa. Terutama teman-teman yang psikologi kebidanan, kita akan banyak melihat ternyata dalam kehidupan sehari-hari seseorang dari mulai anak-anak sampai nanti dewasa, hamil gitu ya. Itu psikologis itu berpengaruh sangat besar sekali. Ya. Dan selamat datang dan selamat bergabung di pembelajaran psikologi ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Itu saja dari saya. Berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Saya Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.